selesai. Aduh, alhamdulillah dalam hati saya keluar. Nah, kita akan dapat berita karena saya itu normalnya itu 2 tahun proses partner visa. Jadi saya nanti akan dapat berita di bulan Maret. Karena waktu itu saya proses partner visanya di bulan Maret 2020 ya teman-teman. 2020 proses partner visanya. Jadi saya akan dapat berita di 2022 di bulan Maret ya. Jadi saya harus tunggu tahun depan. Udahlah, saya dalam hati saya udah saya pasrah lah, bismillah ya. Jadi nah dokternya bilang kalau hasil darahnya ternyata ada sesuatu yang nggak bagus, mereka akan panggil lagi saya untuk proses berikutnya ya teman-teman. Aduh, itu saya stresnya minta ampun. Jadi saya berusaha nggak memikirin, tapi ya harus dipikirin karena ini proses yang buat saya ini gimana saya kelanjutannya dengan suami saya, apakah saya granted atau enggak gitu ya teman-teman. Ya bismillah ya, karena saya juga niatan saya baik dan lain sebagainya. Dan ya, saya cuma mikirnya aduh gimana ya ini selama proses, mana mau bulan puasa gitu ya. Jadi saya udahlah, saya pasrah gitu ya. Udah kita pulang, ternyata suami saya di luar juga stres karena juga nggak pernah kan ya suami saya. Jadi ya sama-sama stres ya, pulangnya itu udah. Jadi kita berusaha jangan stres lah gitu ya. Nah, saya nunggu saya pikir kan ini 2-3 hari mereka akan kasih berita ke kita hasil pemeriksaan darah gitu ya. Cuma itu yang saya tunggu, karena kalau memang hasil pemeriksaan saya ada sesuatu dan lain hal, saya harus balik lagi untuk melanjutkan pemeriksaan ya teman-teman. Lalu 2 hari kemudian suami saya tuh dapat telepon dari pengacara kita gitu ya, imigrasi lawyer yang urus kita semua. Lalu suami saya telepon ke saya. Aduh, saya tuh udah stres ya. Jadi waktu suami saya telepon, dia ada telepon dari lawyer, imigrasi lawyer, tentang kamu kemarin pemeriksaan. Aduh, saya udah stres. Saya bilang udah ngomong aja apa gitu ya. Saya sih udah bismillah lah gitu ya. Akhirnya dia bilang duduk. Aduh, tambah stres saya. Dibilang suruh duduk. Mana saya lagi masak ya teman-teman. Lagi masak, lagi bikin tempe. Suami saya bilang, ini kabar bahagia. Dia bilang, partner visa saya granted. Alhamdulillah. Saya bilang kok secepat itu, saya lagi tungguin hasil pemeriksaan darah. Mereka bilang kita harus tunggu hasil pemeriksaan darah. Dan granted visa itu kan saya mesti tunggu selama 2 tahun. Jadi nanti Maret 2022 baru saya dapat berita. Kadang-kadang kita tunggu sampai 3 tahun, 4 tahun. Ada teman saya sampai 8 tahun ya. Baru kemarin dipanggil untuk medical check up. Jadi saya itu nggak ngarepin, bukan nggak ngarepin, saya ngarepin, tapi maksudnya saya udah tahu rule-nya pemeriksaannya. Kalau dokumen kita sudah lengkap itu paling lama 2 tahun teman-teman, normalnya 2 tahun. Tapi kalau setelah pemeriksaan ada dokumen lagi yang harus kita lengkapin, itu kita akan panjang lagi gitu ya. Dan ya itu teman saya sampai 8 tahun baru dipanggil untuk medical check up. Ya gitu deh teman-teman. Ternyata mereka bilang granted dan send ke email saya dan suami saya bahwa
granted gitu ya. Aduh, alhamdulillah. Sampai lawyer saya bilang, oh ini luar biasa ya, dia bilang gitu. Karena kan saya sebenarnya kita semua itu lagi tunggu sampai 2022 bulan Maret baru saya dapat berita dari government itu visa saya granted atau ada berikutnya gitu ya, ada dokumen yang harus kita lengkapi, jadi mereka tidak bisa proses gitu ya. Alhamdulillah itu semua granted, tapi ada tapinya. Walaupun saya udah granted, mereka tetap akan monitor saya sampai dengan 2022 ya. Aduh, saya kadang ngomongnya jadi ini nih. Mereka kadang banyak yang udah granted, ternyata mereka punya tanda kutip ya itu sih urusan masing-masing ya. Jadi kadang-kadang mereka cuma mau dapat granted dari sini, lalu ya udah masing-masing hidupnya ya teman-teman. Ya itu urusan orang masing-masing ya teman-teman. Saya bersyukur saya bisa granted sebelum 2 tahun ya teman-teman, masih lama sebenarnya. Sekarang bulan Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, saya itu masih setahun lagi teman-teman. Harusnya saya masih nunggu setahun lagi, tapi udah granted gitu ya. Ya alhamdulillah saya bilang gitu ya. Akhirnya ya lawyer saya bilang, lawyer saya baik banget, orang yang baik. Jadi waktu kita wawancara dengan lawyer, jadi saya kadang-kadang suka bingung juga. Waktu itu ada, bukan teman saya sih, ya saya kenal aja gitu ya. Dia bilang 3 hari udah granted. Saya bilang proses dari mana granted ya. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin masing-masing kota, sama tinggal di Australia, tapi masing-masing kota mungkin punya perbedaan ya gitu ya. Jadi dia bilang enggak pakai foto, nggak pakai apa, via email selesai, granted 3 hari. Sampai saya tanya sama lawyer saya, kenapa kok saya kayaknya prosesnya panjang banget sampai 2 tahun, teman saya 3 hari granted. Saya bilang, dia bilang mana ada kayak gitu, nggak ada yang kayak gitu. Mungkin dia perpanjang visa. Kalau perpanjang visa iya mungkin, tapi kalau yang namanya partner visa, semua proses di sini paling normalnya itu 2 tahun. Saya bilang oke. Saya cuma mau tanya aja prosesnya itu seperti apa. Dia bilang kalau kamu mau lihat, ya, kamu lihat aja di Google ya, itu di situ ada. Jadi proses untuk menjadi untuk mendapatkan partner visa dan untuk menjadi penduduk di sini itu beda lagi. Jadi saya ini proses partner visa. Kalau saya mau menjadi penduduk di sini, saya itu prosesnya beda lagi teman-teman, bayarnya beda lagi gitu, maksudnya biayanya beda lagi, tesnya beda lagi gitu ya. Jadi waktu teman saya bilang, oh bukan teman saya, cuma kenal, dia bilang, oh gue cuma 3 hari gitu ya, via email lagi, nggak pakai diwawancarain. Enak banget dalam hati saya. Jadi saya komplain sama suami saya bilang, kok mereka nggak pakai diwawancari. Sebenarnya prosesnya panjang teman-teman. Jadi bukan saya aja, ternyata saya tanya ke yang teman-teman lainnya, bilang iya prosesnya panjang. Kita diwawancarain, saya ditanya beda apa enggak jawaban saya dengan jawaban suami saya. Jadi kita diwawancarain itu berbeda, bukan di sama lawyernya ya, karena itu lawyer imigrasi. Jadi dia tanya ke saya, lalu dia tanya ke suami saya. Kalau kita berbohong, mereka tahu karena jawabannya pasti berbeda ya. Kalau kita bohong, karena saya dan suami saya beneran, bukan beneran lagi, karena kita sebenarnya udah married gitu ya. Jadi waktu ditanya
kapan ketemu, tanggal berapa, uh, tahun berapa, bulan apa, dan kapan pertama kali ketemu secara real gitu ya. Suami saya datang ke Indonesia, waktu belum jadi suami saya datang ke Indonesia, gimana prosesnya, gimana cara berkomunikasinya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu masing-masing ditanya, teman-teman. Jadi setelah itu untuk datang berikutnya, setelah semua pernyataan kita tulis, lalu suami saya akan membaca ya apa yang dia tulis ya. Bukan membaca, tapi suami saya yang akan ditanya terakhirnya, dia akan di record ya, direkam ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa bilang enggak gitu ya, kamu kemarin bilangnya seperti ini gitu ya, kenapa di formnya itu berbeda gitu ya. Jadi dia make sure lawyernya itu apa yang kita tulis sesuai dengan yang kita ucapkan. Jadi tertulis dan rekaman ya, mereka akan kasih ke government untuk proses berikutnya. Kalau ada kesalahan, maka mereka akan segera bilang kita punya dokumen gak bisa diproses karena kalian berbohong. Seperti itu ya teman-teman. Banyak di sini. Saya kadang-kadang sedih juga sih teman-teman kalau lihat ada pasangan yang hidupnya suaminya di sini, istrinya di Indonesia, atau istrinya di India, atau istrinya di negaranya gitu ya teman-teman. Karena yaitu, dan satu lagi note buat teman-teman, kalau masih dalam visa fiancé visa atau visa kunjungan ya, jangan overstay. Sebelum pulang atau kita dapat dapat fiancé visa selama setahun, itu per 3 bulan kita harus keluar. 1 hari sebelum tanggal kita harus keluar teman-teman. Harus dijaga karena reportnya kita itu pasti kebaca gitu ya, karena kan itu online ya. Jadi kan itu semua di kedutaan itu ada, di kedutaan Indonesia dan kedutaan Australia. Jadi semua report kita tuh pasti ada gitu. Jadi kita nggak bisa bilang enggak. Saya ingat banget ada teman saya itu, bukan teman saya kenal orang itu. Jadi dia itu masuk, dia dari England ya, dia ke sini dengan pakai fiancé visa. Ternyata catatan sebelumnya dia pernah tinggal di sini sama tunangannya. Dia overstay teman-teman 4 bulan. Overstay 4 bulan. Entah dia lupa, entah kenapa gitu, saya nggak tahu juga. Jadi waktu dia datang ke sini dari England, semuanya udah dijual. Jadi dia mau tinggal di sini dan mau menikah di sini. Dia udah jual, dia udah berhenti kerja di England, dia datang ke sini. Oh nggak bisa teman-teman. Di bandara itu kan diperiksa semua. Sebelum kita keluar dari bandara itu diperiksa semua. Aduh, ternyata dia overstay 4 bulan. Langsung hari itu dia dikasih tiket suruh balik ke negaranya. Ya ampun, saya bilang kalau itu terjadi sama saya, aduh saya bisa mati kali. Suami saya bisa menangis setiap hari itu. Bukan suami saya aja, saya bisa mati kejang lah, saya bilang gitu. Ya seperti itu. Jadi note buat teman-teman, apa yang sudah dikasih sesuai dengan kebijakan kedutaan masing-masing, Anda dapat tinggal di sini 1 tahun ya, lalu 1/3 bulan Anda harus keluar ya. Jadi itu dokumen kalian itu clear ya, dan pasangan Anda juga harus clear.
kalau pasangan Anda ada masalah di negara ini, misalnya pernah melakukan beberapa kali melakukan kesalahan, itu juga prosesnya susah. Karena masing-masing harus clear gitu ya, teman-teman. Jadi ya buat teman-teman semua yang baru mau proses partner visa atau apa ya teman-teman, harus ikut aturan karena setiap negara itu punya aturan. Dan saya udah dapat partner visa, jadi saya boleh keluar dari sini kapan aja saya mau. Saya boleh pergi ke negara mana aja saya suka dengan tidak perlu visa. Seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak perlu visa. Kalau saya pulang ke Indonesia, saya balik lagi ke sini, saya nggak perlu urus visa. Ya, saya harus perpanjang paspor aja ya, karena saya masih memegang kewarganegaraan saya gitu. Saya belum mengambil keputusan untuk tinggal atau untuk tetap tinggal di sini ya. Ya nanti gimana proses Allah yang saya selalu seperti itu. Karena kita nggak tahu ya nasib kita nanti seperti apa gitu ya. Yang penting kita mau berusaha ya, mau bekerja keras di sini ya, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu teman-teman. Dan satu lagi, kalau bisa kita memulai partner visa mulai, karena semakin lama itu mahal teman-teman, mahal sampai saya tuh nggak bisa beli barang apa yang saya mau ya. Bukannya suami saya nggak kasih, sebenarnya bisa aja saya suami saya sih kasih gitu, cuman saya agak gimana ya, karena untuk proses partner visa saya sendiri aja itu 120 juta, 125 juta dengan saya bolak-balik Indonesia, karena ada beberapa dokumen yang belum saya punya gitu ya. Itu bolak-balik itu duit teman-teman ya. Untuk tiket aja saya tiket dan lain sebagainya, pulang PP gitu, pulang pergi itu tiket aja udah 13 juta untuk saya sendiri gitu ya. Itu berapa per 3 bulan, waktu saya setahun di sini per 3 bulan saya pulang itu duit teman-teman. Jadi aduh, saya waktu proses partner visa itu pas saya dengar biayanya segini, aduh saya rasanya ngenas, kasihan sama suami saya yang cari duit gitu ya. Ya, suami saya sih happy ya, itu kewajiban dia bilang saya itu kewajiban seorang suami untuk memberikan kenyamanan gitu ya, untuk bertanggung jawab atas istrinya gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi satu, dalam proses itu kita jangan macam-macam ya teman-teman, jangan berbuat macam-macam atau apa ya, melakukan hal yang tidak berkenan gitu, yang membuat report Anda menjadi jelek gitu ya. Selama proses ya, kalaupun sudah proses juga janganlah berbuat yang kurang bagus gitu ya. Jadi ya seperti itu pengalaman saya teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang baru aja datang ke sini dan akan memproses partner visa atau mau registrasi merit. Karena saya meritnya di Indonesia itu kita nggak diakuin ya teman-teman. Merit di Indonesia itu nggak diakuin. Jadi kita mesti registrasi, mendaftar lagi di sini ya, bahwa kita sudah menikah di Indonesia dan kita perlu registrasi merit di sini. Ya, registrasi merit itu gampang teman-teman. Kalau registrasi merit gampang ya, cuma mereka butuh paspor saya. Kalau suami saya duda itu harus ada surat perceraian ya. Nah kalau saya janda, kalau misalnya suami saya duda, bilang dudanya bukan karena bercerai tapi karena meninggal istrinya, mereka butuh surat kematian dari mantannya gitu. Nah kalau bercerai, mana surat cerainya, lalu kita akan bayar registrasi kita mau pakai
ustadz karena saya muslim. Jadi waktu itu suami saya bilang kita lebih baik memakai ustadz gitu ya, jadi saya pakai ustadz. Ada juga yang pakai apa namanya sih, yang kayak registrasi merit itu pakai yang Kristen atau cara Buddha gitu, terserah. Itu yang penting orang itu memang ditunjuk oleh government untuk registrasi merit gitu ya, sebagai petugas registrasi merit. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk registrasi merit gampang dan biayanya juga nggak banyak ya. Paling waktu itu kita keluarin biaya 10 jutaan ya dibandingin partner visa. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin partner visa di sini segera, jangan ditunda-tunda, karena semakin lama itu semakin mahal. Dulu tuh teman saya bilang cuman 5-10 juta, itu 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun yang lalu ya teman-teman. Dan bahkan untuk orang yang ya 30-40 tahun lalu kita nggak perlu itu namanya partner visa. Dan datang ke sini mereka setelah 5-8 tahun mereka tinggal, mereka akan tanya, lo mau jadi penduduk sini? Cuma itu beres, nggak perlu ngeluarin duit. Tapi sekarang udah beda, karena banyak banget orang yang mau datang ke sini di samping mencari kerja, pasangan hidupnya ada di sini, mereka mau sekolah dan lain sebagainya ya, mau cari bekerja, mau cari nafkah dan lain sebagainya. Jadi ya pemerintah memperketat ya, dan mahal banget. Saya bilang mahal pakai banget. 125 juta itu buat saya, apalagi kita orang Indonesia itu kan bukan uang sedikit ya teman-teman ya. Jadi ya buat teman-teman selalu semangat, jangan pernah menyerah. Stres itu normal, tapi kita harus komunikasi dengan pasangan kita. Jangan sampai kita sudah jalan jauh ya, sudah proses jalan jauh, ternyata kita merasa kurang cocok atau ada sesuatu yang membuat kalian harus menyetop perjalanan. Jadi setelah mendapatkan partner visa juga seperti itu. Jadi sebelum melakukan hal yang sebenarnya sangat penting untuk hidup kita dan pasangan kita, kita harus berbicara dulu. Komunikasi adalah salah satu syarat yang paling utama dan paling penting untuk kita dan pasangan hidup kita. Apalagi teman-teman yang LDRan gitu ya. Saya juga sempat LDRan, udah menikah tetap LDRan, waktu pacaran LDRan gitu ya. Dan keluarga saya itu masih adat istiadatnya yang kencang, walaupun kakak saya juga yang nomor 2 itu dapat orang bule. Saya belum boleh dibawa sebelum ada pernikahan. Saya belum kalau mau ini saya nggak boleh datang ke sini, mau ketemu gitu ya, pertemuan gitu, saya nggak boleh datang ke Australia, mesti yang lelakinya datang ke Indonesia gitu ya teman-teman. Aduh. Tapi alhamdulillah sejauh ini yaitu saya bilang, kalau kita ingin memutuskan apakah kita yang datang ke sini atau pasangan kita yang datang ke Indonesia, itu butuh pembicaraan ya. Dan itu setiap hari, walaupun sudah menikah saya setiap hari tuh komunikasi teman-teman. Jadi kita tahu pasangan kita tuh seperti apa ya. Kayak saya ini kan di rumah, saya nggak boleh kerja, jadi suami saya kadang-kadang takut saya tuh boring gitu ya. Saya bilang enggak, saya nggak boring. Jadi saya sekarang punya kegiatan bikin tempe dan berjualan. Jadi saya itu terkenal teteh tempe, penjual tempe, bakul tempe. Oh saya bahagia, saya bilang gitu. Di samping dapat duit ya, saya juga mempromosikan makanan Indonesia, kuliner Indonesia gitu ya. Jadi ngomongnya ini deh, tadi ngomongnya susah-susah, sekarang saya ngomongnya yang gampang-gampang. Maksudnya saya biar kita semua harus optimis ya teman-teman ya. Jangan membuat menjadi kita
bertambah stres gitu ya. Jadi saya cuma kasih tahu ya dokumen-dokumen ya, setiap kali kalian berkomunikasi itu jangan lupa foto-foto dengan keluarga, dengan teman-teman itu harus disimpan dengan baik, karena waktu proses mereka akan bertanya, dan mesti diingat kapan kalian ketemu, kapan kalian bertunangan, kapan kalian memutuskan untuk serius. Nah, kayak gitu ya. Oke teman-teman, semoga selalu sehat, dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan kata-kata saya atau vlog-vlog saya yang kesannya saya itu kayaknya pamer atau lain sebagainya. Maaf. Dengan ketulusan dan keikhlasan hati saya nggak pernah bermaksud seperti itu. Saya cuma mau kalian tahu inilah kehidupan saya di sini, dan apa yang bisa kita lakukan di sini. Dan kalau saya sharing masak-masak atau sharing jalan-jalan, itu bukan karena saya mau kalian lihat oh bla 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 bla. Nah, nggak, ini buat teman-teman yang mau datang ke sini gitu ya, yang punya pasangan hidup di sini baru datang, jadi kalian bisa lihat gitu ya, kalian mau kemana kalian tahu gitu dengan melihat vlog saya. Oke, sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa besok buat teman-teman semuanya di berbagai negara. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, dan selalu semangat. Semoga semuanya cepat berakhir, corona maksud saya, dan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, entah di Indonesia atau di mana, dan kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman kita semua. Oke, sekali lagi selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam.